Saya mau bicara mengenai iman Abraham, satu tokoh Alkitab yang sering dibicarakan, yang kelihatannya kok mudah sekali bagi Abraham menjalani semua itu dengan janji yang katakanlah janji mendapatkan anak, tapi dari umur 75 tahun sampai 100 tahun baru dia dapat. 25 tahun, saudara. Kalau kita keburu tua itu, kalau kita nunggu janji sampai sekian lama. Sekarang saya mau kupas bahwa kita berbeda dengan Abraham. Abraham adalah template contoh bagaimana orang yang berpegang dalam janji iman. Tapi kita berbeda karena kita tidak memiliki imannya Abraham. Memang ada beberapa kalimat di Alkitab dikatakan kita hidup oleh imannya Abraham. Tapi sebetulnya Alkitab mengatakan kita hidup dari imannya Kristus. Roma 3 ayat 22. Roma 3 ayat 22 bilang begini, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ayat 21 bilang, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan para kitab-kitab para nabi. Apa yang disaksikan? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus. Nah, karena iman dalam Kristus itu terjemahan aslinya, itu bukan iman karena iman dalam Kristus, tetapi karena imannya Yesus Kristus. Bahasa Inggris bilang, by the faith of Jesus Christ. Itu King James bilang seperti itu. Lalu Young Translation Bible juga mengatakan, kita dibenarkan melalui imannya Kristus. Tapi kalau New King James bilangnya, by the faith in Jesus Christ. Jadi ada beberapa penerjemah yang mencoba membuat hal itu menjadi lebih bisa diterima atau lebih masuk akal. Tapi sayangnya terjemahannya malah jadi kurang tepat. Ya. Jadi saya lihat dalam bahasa aslinya, juga lihat di dalam beberapa terjemahan yang diterjemahkan oleh orang-orang yang bisa dikatakan cukup kompeten. Ya. Mereka menerjemahkannya dengan tepat bahwa iman Kristuslah yang membuat kita diselamatkan atau dibenarkan. Nah, kalau kita percaya kepada imannya Kristus, karena imannya Kristus adalah apa yang Kristus percaya. Kalau kita percaya kepada imannya Kristus, maka kita mendapatkan iman. Kita akan buka Roma pasal 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Ia di sini adalah Abraham. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu membuat kita bimbang. Jadi jangan sampai tidak percaya. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itulah, yaitu karena dia dengan penuh keyakinan, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kemudian kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Nah, saudara, yang menjadi kunci mengapa Abraham bisa mendapatkan janjinya itu, karena dia cuma punya satu janji. Dan itu membuat sangat personal. Janji untuk mendapat keturunan itu bagi Abraham khususnya, dan juga bagi Sarah, itu adalah janji yang sangat personal. Itu sebabnya dia memperlakukan itu, men-treat itu sebagai sesuatu yang personal. Maksudnya apa, Pak? Nah, sekarang kita ini, saudara, Bapak Ibu Saudara, kita di perjanjian baru, kita punya banyak janji firman Tuhan. Dan seringkali karena saking banyaknya, kita menjadikan itu general. Ya, Tuhan baik untuk semua orang. Ya, Tuhan memberkati semua orang. Tuhan menyembuhkan semua orang. Sulit sekali bagi kita untuk menjadikan itu personal seperti Abraham. Ya, nah, ini poin yang perlu kita perhatikan betul-betul, supaya kita bisa mendapatkan. Bagi Abraham, dijadikan personal pun, itu tidak semudah yang kita bayangkan.
kita membaca di Kejadian pasal 11 bahwa Abraham itu mendapatkan suara Tuhan ketika ia di Haran. Ya, coba kita baca di ayat Kejadian pasal 12, maaf, Kejadian pasal 12 ya. Tapi biar komplit saya baca dari pasal 11 ayat 31, dua ayat ya. Dua ayat sebelum pasal 12, ya. Saya bacakan dari situ saja. Lalu Tera, bapaknya Abram, membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu Haran, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Tera ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ya, kita tangkap pertama kisah ini bilang Tera, bapaknya Abraham, pergi bersama Abraham. Lalu ayat 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ya, kita mengira dengan membaca satu sisi kebenaran firman Tuhan, bahwa Abram memulai karirnya dalam tanda kutip di dalam Tuhan, atau perjalanannya di dalam Tuhan umur 75 tahun. Ya. Tapi sebetulnya tidak, saudara. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 7, ayatnya yang ke-2 saya baca ya. Jawab Stefanus, Kisah 7 ayat 2. Saya baca mulai ayat 2. Hai saudara-saudara, bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Ya, pelan-pelan kita cerna ya. Kalau kita baca kitab Kejadian, Allah berbicara kepada Abram ketika dia berumur 75 tahun, pada waktu bapaknya meninggal di Haran. Tapi di sini dikatakan Allah yang maha mulia telah berbicara ketika masih di Mesopotamia, masih di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu Mesopotamia. Jadi rupanya, apa isi beritanya? Ayat 3, dan berfirmanlah kepadanya, keluar dari negerimu, dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh ia pindah dari situ. Jadi rupanya Allah berbicara jauh sebelum mereka berangkat ke Haran bersama bapaknya dan bersama Lot. Setelah bapaknya meninggal di Haran, baru Allah memberikan tinggalkan semuanya. Itu pun dia masih bawa Lot. Ya. Jadi perjalanannya panjang. Ya. Sebelum umur 75 tahun Allah sudah bicara kepada Abraham. Nah, lalu kita baca tadi bahwa Abraham itu tidak menjadi lemah imannya karena menantikan janji Allah begitu lama sekali, panjang, dari mulai dijanjikan sampai keluar Ishak. Itu lama sekali, saudara. Kita bilang kita harus beriman seperti Abraham. Nanti dulu, saudara. Abraham itu adalah bapa jasmani dari orang-orang Israel, bukan bapa jasmani kita. Kita punya bapa jasmani masing-masing, tetapi di atas itu semua kita punya bapa spiritual. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-9. Ya, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Itu jasmani, bapa jasmani kita. Ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Jadi kita punya Bapa roh. Setiap kita punya Bapa roh. Dan kita harus lebih taat kepada perkataannya. Maksud saya mau connect kedua fakta itu. Bahwa Abraham itu bukan ciptaan baru. Abraham masuk kepada ciptaan lama yang sudah jatuh.
tapi dia taat kepada janji Allah, terhadap janji Allah, dia tidak bimbang, bahkan dia diperkuat. Terus dia membujuk hatinya untuk percaya kepada janji Allah. Kenapa dia bisa kuat bertahan? Karena janji itu dijadikan personal buat dia. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak janji di perjanjian baru. Kesembuhan kita, umur panjang, kelimpahan kita. Kita hidup dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu janji-janji yang ada di Alkitab. Itu harus kita buat, masing-masing kita membuat personal. Kita tidak bisa buat itu menjadi general. Lalu kita jadikan satu ilmu pengetahuan, kita ajarkan, tanpa kita mengambil itu menjadi personal. Kita tidak akan mengalami apa yang Abraham alami. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Karena selama kita jadikan itu general, tidak jadikan personal, nggak bisa. Ya. Jadi janji-janji itu, bagi kita, orang percaya, itu sudah lebih dari pasti akan terjadi. Lebih dari pasti ya. Abraham saja yang adalah ciptaan yang sudah, termasuk keturunan Adam, ciptaan yang sudah jatuh, itu bisa mengalami sekalipun dengan waktu yang lama. Tapi nilai lebihnya adalah dia menjadikan itu personal. Semua penjanji firman Tuhan, semua nabi-nabi Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendapatkan janji secara personal, ya, Tuhan bicara kepadanya, itu mendapatkannya selalu. Ya. Terlebih lagi kita, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk kita. Itu katakan seperti itu. Allah memberikan rohnya sebagai jaminan untuk kesehatan kita, kesembuhan kita, untuk pemeliharaan hidup kita, bahkan sampai masa tua, umur panjang kita. Itu jaminannya Roh Kudus. Ditaruh di dalam kita, supaya kita bisa mempercayai apa yang Roh Kudus percayai di dalam kita. Abraham mempercayai sesuatu yang dia dengar dari luar. Dia cukup lama, saudara. Dari sebelum 75 tahun, tidak dicatat oleh Alkitab. Kapan Allah bicara kepada Abraham di Ur Kasdim? Saya percaya waktu yang cukup lama, mungkin umur 30-40 tahun. Setelah itu mereka jalan ke Haran bersama bapaknya, Terah. Terah meninggal di Haran. Setelah itu Allah mengulangi lagi janjinya. Lama sekali, saudara. Itu untuk manusia yang sudah jadi. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah ciptaan baru yang tidak sama dengan Abraham. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, semua ciptaan itu sempurna di dalamnya. Sempurna. Manusia dicipta, setiap Allah menciptakan tumbuhan atau binatang. Katakanlah Allah menciptakan ternak. Dia tidak bangun besok, dia tidak lagi muncul keesokan harinya mengatakan, oh iya, ternak yang satu sudah mati, aku harus ciptakan lagi satu lagi. Atau dia menciptakan pohon. Lalu berapa waktu kemudian dia bilang, Allah berkata, pohon yang kita bangun kemarin sudah mati, aku akan bangun yang baru. Tidak seperti itu. Di kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan tanaman dan binatang lengkap dengan benih di dalamnya yang bisa bermultiplikasi. Sempurna. Waktu menciptakan manusia juga sempurna yang bermultiplikasi. Tapi ada satu yang hilang, saudara. Ketika manusia jatuh, maka pohon kehidupan tidak bisa lagi dimakan oleh Adam. Sehingga ada yang kurang dalam manusia, yaitu kehidupan Allah. Ya, tapi semua ciptaannya selesai. Yang disebut creation, ciptaan, itu sempurna semua. Cuma satu yang belum, yaitu new creation, ciptaan baru. Itu diciptakan dia di dalam firman yang menjadi daging, itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya semua. Jadi kita adalah versi terbaru dari ciptaan Allah di Taman Eden. Jadi harusnya kita mendapatkan lebih. Kalau ada Abraham adalah ciptaan yang lama yang sudah jatuh, tapi dengan injek firman Tuhan, janji firman Tuhan, dia bisa menikmatinya. Maka kita yang percaya seperti Abraham percaya. Nah, perhatikan kalimatnya, bukan percaya kepada Abraham seperti dalam maksud identik. Iman kita bukan iman Abraham, iman kita adalah the faith of Jesus. Roma 3 ayat 22. Dan banyak lagi, saudara, ada Galatia 2 ayat 20. Hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh imannya anak Allah. Ya, Galatia 2 ayat 10 juga bilang itu. Jadi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, kita adalah versi yang teranyar, terbaru,
yaitu new creation yang imannya adalah iman Kristus. Itu bisa membawa segala janji Allah ke dalam kehidupan kita dalam waktu yang lebih singkat dari yang Abraham perlukan. Ya. Kita buka 2 Petrus. Kita tahu Petrus itu pernah membangkitkan orang mati. Petrus juga membangkitkan orang yang lumpuh. Petrus juga berbuat berbagai mukjizat. Bayangannya bisa menyembuhkan orang. Petrus ya. Apa yang dia katakan mengenai kehidupannya dia? Yang disebut dengan iman. Ya. Kehidupan dia Kristus kita tahu. Nah, Kristus itu dan iman identik kita juga sudah tahu. Sekarang apa yang Petrus katakan mengenai iman yang dia miliki atau kehidupan yang dia miliki dibandingkan iman yang kita, anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan miliki. Kita baca di sini, 2 Petrus 1 ayat 1, dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh keadilan Allah dan Allah Juru Selamat. Oleh keadilan Allah, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Sekali lagi, pelan-pelan saya baca di sini. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami. Mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Perhatikan kalimat itu. Mereka yang sama-sama dengan kami. Jadi kita tidak bersama-sama dengan iman Abraham. Kita bersama-sama dengan iman yang diterima oleh Petrus, yaitu the faith of Jesus Christ. Di situ ada kata mereka yang bersama-sama, dalam bahasa Inggrisnya like precious faith. Like precious faith. Nah, like precious itu ternyata adalah dua kata, yaitu iso dan timos. Ya, isotimos, isos. Apa itu isotimos? Iso itu adalah equal atau berharga, ya, atau sama. Apanya yang sama? Ternyata kata isos itu adalah sama di dalam quantity dan quality. Quantity dan quality. Lalu setelah itu ada kata timos, berasal dari kata timei, ya, bacanya timei, ya, harga yang fix. Terus ada lagi yang dikatakan dengan harga yang sudah dibayar atau sudah diterima oleh seseorang, fix. Dengan kata lain, kalau kita katakan apa yang Petrus maksud bahwa dari Simon Petrus hamba Rasul Yesus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami menerima isotimos itu, artinya Petrus mengatakan bahwa iman yang kita terima sebagai gereja Tuhan itu sama dengan iman yang sudah dia terima, yaitu iman yang membangkitkan orang mati, iman yang menyembuhkan orang, iman yang bayangannya menyembuhkan orang, iman satu kehidupan yang menjadi blessing, berkat untuk berbuat baik kepada setiap orang kita sudah punya. Sekarang masalahnya di mana, Pak? Kenapa kita tidak seperti Petrus semua? Masalahnya itu tadi, Abraham memperlakukan itu sebagai sesuatu yang personal. Untuk kita orang Kristen, tidak semua dari kita berani memperlakukan itu sebagai personal. Katakanlah misalnya, kalau ada orang sakit, Petrus bayangannya menyembuhkan orang. Kita bilang bayangan kita, boro-boro menyembuhkan orang. Malah kadang-kadang perkataan kita anak-anak Tuhan itu mengkondem orang. Boro-boro menghibur orang. Nah, itu yang harus dirubah, saudara, dengan perubahan pola pikir. Kita harus percaya betul bahwa janji Tuhan, bahwa Allah akan ada di dalam diri kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu harus menjadi sesuatu yang personal. Sehingga kita bisa keluarkan semuanya itu. Janji-janji Tuhan. Ingat, Abraham itu tidak punya yang lain dalam kehidupannya selain janji Allah. Aku akan memberkati engkau, aku akan mengutuk siapa yang mengutuk kau dan memberkati siapa yang memberkati. Cuma itu yang dia punya. Gak ada yang lain. Dan dia yang lakukan itu sangat personal. Dia nggak punya Alkitab bahkan. Jadi bayangkan Bapak Saudara, seorang Abraham yang tidak punya Alkitab, ya,
lalu dia punya janji dan dia berpegang pada janji, dia bisa mengalami, tapi jangka waktunya lama sekali, dari 75. Dan jangan dikira dari 75 tahun atau dari dia mulai diurus kasdim sampai 100 tahun Ishak keluar, dia tidak hidup, dia tidak mengalami janji Allah. Dia mengalami 2 kali dia berbohong, dia malah diberkati. Ya. Karena cuma gara-gara janji, aku akan memberkati. Siapa yang memberkati engkau? Aku akan mengutuk. Siapa yang mengutuk engkau? Ya, ingat pertama kali dia berbohong kepada Firaun, dia bilang Sarah istrinya, Sarah itu adalah saudaranya. Dia malah diselamatkan plus bonus. Dia cuma pegang janji. 20 tahun kemudian terjadi lagi pada Abimelek. Dia lakukan yang sama juga. Dia berbohong, dia bilang Sarah itu saudaranya. Tapi dia tidak dihukum, dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Nah, saya tidak mengencourage ya, Alkitab tidak memberikan kita encouragement untuk berbohong seperti Abraham. Tidak. Kita jangan lihat sisi berbohongnya, kita lihat bagaimana Allah melindungi dia, itu yang kita pegang. Personal. Setiap kita punya kesalahan. Setiap kita, jangan ada orang bilang gini, kita ikut anak Tuhan itu nggak boleh berdosa dengan sengaja. Karena kalau kita berdosa dengan sengaja, maka tidak ada lagi penghiburan, tidak ada lagi penebusan. Diambil dari Ibrani pasal 10, ayat 25 atau 26. Jadi kalau kita yang sudah ada dalam Tuhan masih berbuat dosa dengan sengaja, saya mau beritahu Bapak Saudara, setiap dosa yang kita buat itu semua sengaja. Mana ada dosa yang nggak sengaja? Tahu kok kita berdosa. Kita buat dosa itu sengaja semua. Yang dimaksud dosa yang sengaja di dalam Ibrani pasal 10 adalah ingat Ibrani ditulis untuk orang Ibrani. Makanya kitabnya disebut kitab Ibrani. Kalau ditulis kepada orang Batak, maka kitabnya disebut kitab Batak. Gitu ya. Itu Ibrani ditulis kepada orang Ibrani. Orang Ibrani di situ, kitab Ibrani mengajarkan bahwa Kristus di atas Musa, Kristus di atas malaikat, Kristus di atas kurban, itu pasal 10. Jadi kalau kita sudah tahu sebagai orang Ibrani, itu kata kitab Ibrani, bahwa Yesus Kristus adalah kurban yang menggantikan kurban kambing, domba, dan segalanya, lalu kita masih berbuat sengaja, orang Ibrani ya, masih sengaja kembali kepada korban, karena itu adalah nilai-nilai yang diberikan oleh nenek moyang mereka melalui Musa. Itu dosa yang sengaja adalah sengaja kembali kepada korban, maka dikatakan tidak ada lagi pengampunan ada berdasarkan kurban. Itu maksudnya. Ya, jangan dibilang kalau sudah ikut Tuhan masih berdosa, udah nggak ada pengampunan. Surga sepi, nggak akan ada orang. Semua orang berbuat dosa. Hamba Tuhan semua berbuat dosa. Yang lagi khotbah juga berbuat dosa. Kan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa juga itu. Itu dosa yang tidak memiliki hidup Kristus. Ya, jadi semua dosa sengaja. Abraham juga melakukan dosa dengan sengaja. Tapi jangan lihat dosanya sebenarnya. Kita harus belajar membenci dosa. Tapi kita belajar meninggikan janji-janji Allah. Memperhitungkannya itu sebagai sesuatu yang personal untuk kita. Umur panjang sangat personal untuk kita. Setiap kita harus embrace itu, peluk. Kesembuhan, kesehatan itu personal Tuhan berikan kepada kita. Kelimpahan pemeliharaan itu personal kepada kita. Kadang-kadang kita ini terganggu dengan yang namanya pengetahuan. Pengetahuan mengenai pengampunan, pengetahuan mengenai, itu baik pengetahuannya. Tapi selama itu tidak dijadikan personal, seperti Abraham memperlakukan janji Allah, kita tidak akan mewarisi janji-janji. Kita tidak akan memiliki iman seperti iman Abraham. Sepertinya. Tipikalnya sama. Berpegang terus. Abraham kan begitu. Kita juga harus berpegang terus. Dan jangan takut Bapak-Ibu Saudara, bagi kita, orang perjanjian baru, firman itu atau janji itu, kondisinya sudah selesai. Kesembuhan kita sudah selesai, pemeliharaan hidup kita yang sempurna sudah selesai, keselamatan kita sudah selesai. Kita hanya perlu memperkatakannya keluar. Setiap kita, makanya di Filemon 1 ayat 6 dikatakan, biarlah the conversation of thy faith, pembicaraan iman kita, pembicaraan segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, itu menjadi effectual, mendatangkan efek kepada hidup kita, yaitu dengan mengkonfirmasi atau dengan meng-acknowledge semua hal baik yang ada dalam kita. Semua hal baik, percayalah Bapak-Ibu Saudara, setiap hal baik datangnya dari Tuhan. Setiap
apapun yang menghalangi hal baik, menghalangi kesembuhan kita, menghalangi kelimpahan kita, itu tidak pernah dari Allah. Setiap itu ketemu, kita pukul mundur. Setiap ketemu hal itu, kita pukul mundur. Semua hal baik harus kita bicarakan. Iman itu sebabnya ada gereja. Yang kita bicarakan adalah iman, hal baik, semua yang Tuhan sudah selesaikan. Jadi yang saya mau ajarkan adalah bahwa segala sesuatu janji Tuhan kita jalani dengan submission dan obedience. Wow, itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Abraham melakukan itu, submission, obedience. Tapi apakah Abraham melakukan kesalahan? Ya, dia melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu tidak diperhitungkan. Dan Abraham tidak memperhitungkan kesalahan. Abraham hanya memperhitungkan terhadap janji Allah, aku tidak bimbang. Tapi bukan berarti dia bersukacita di dalam disobedience. Bukan. Dia akan tetap berusaha. Dia tetap hidupnya memuliakan Tuhan. Dia paksa hatinya untuk percaya kepada setiap janji Allah. Oke, saya akan tutup dengan ini. Bahwa setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kita juga harus memaksa hati kita untuk percaya kepada setiap janji Allah. Jadikan itu personal. Jangan khawatir dengan sifat-sifat buruk kita. Kita sudah lihat Abraham punya sifat buruk. Daud punya sifat buruk. Tapi apa yang Alkitab katakan di Roma pasal 4. Roma pasal 4, ya. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk encourage kita mempertahankan sikap buruk, tidak. Ya. Roma pasal 4, ketika sedang bicara tentang Abraham, ayat 2, ini dia, Roma pasal 4 ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita, orang Ibrani. Abraham bukan bapa leluhur jasmani kita, orang Indonesia. Masing-masing kita punya opa, oma, punya opung, punya aki, nini. Bukan Abraham. Ya. Kita punya bapa rohani yang sama dengan Abraham, yaitu Kristus Yesus. Ayat 2, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Ya, banyak perbuatan yang salah. Ya. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Untuk kita, percayalah kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita dirubah menjadi new creation, ciptaan baru atau versi terbaru dari ciptaan Allah, dan tidak akan pernah keluar lagi versi lain. Kita versi terakhir. Ya. Kalau ada orang yang bekerja dan upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, ya, namun tidak bekerja ini maksudnya tidak ini dalam hubungannya dengan terhadap perintah Allah. Tidak mencoba meraih perintah Allah, tapi percaya saja. Namun percaya pada dia yang membenarkan orang durhaka. Siapa orang durhaka? Abraham. Karena sedang bicara soal Abraham. Abraham itu orang penyembah matahari dari Ur Kasdim. Orang durhaka itu. Tapi Abraham, ketika Allah berfirman memberitakan janjinya, dia percaya, maka Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi orang durhaka yang dibenarkan. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kan? Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kemudian tiba-tiba Alkitab mengambil satu tokoh lain. Seperti juga Daud yang menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Oke, ya. Jadi sebelum Alkitab Roh Kudus menuliskan orang yang diampuni dan pelanggarannya tidak diperhitungkan, dia membawa dua tokoh, Abraham dan Daud. Abraham adalah gambaran tentang janji Allah diberikan. Ya. Bapa orang beriman. Atau bicara tentang kayak apa sih iman, percaya itu. Daud bicara tentang raja. Kita adalah imam, orang-orang beriman, imam yang rajani. Posisi kita adalah orang-orang yang diampuni pelanggarannya, ditutupi dosa-dosanya, bahkan kesalahannya tidak diperhitungkan. Tapi jangan fokus ke sana, karena di bagian lain Alkitab mengajarkan bagaimana caranya kita mematikan manusia daging kita, yang notabene harusnya sudah mati. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, manusia daging kita sudah turut disalibkan, mati. Ya. Galatia pasal 5, ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Hiduplah oleh roh, hiduplah oleh firman Allah. Maka kita tidak akan menuruti keinginan. Setiap kita daging punya keinginan. Makanya saya katakan tadi, setiap dosa yang kita buat itu sengaja. Jangan bilang saya berdosa tidak sengaja. Atau katakanlah 97% atau 99% dosa yang kita lakukan sengaja. Artinya daging kita punya keinginan. Sekarang kita bilang, Pak, gimana mematikan keinginan daging? Hiduplah oleh roh. Apa itu hidup oleh roh? Setiap perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, atau hidup dan roh. Yohanes 6 ayat 63. Jadi hiduplah bergaul dengan firman. Dan jadikan apa yang kita baca itu personal untuk kita. Maka kita hidup oleh roh. Maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Apakah ada keinginan daging? Ada, saudara. Tapi jika orang hidup, tetap ada. Tapi itu bisa diminimais, bisa ditekan kalau kita dipenuhi oleh firman Allah. Kita tidak menerima roh yang membuat kita takut, atau disebut roh perbudakan. Roh perbudakan membuat kita takut. Bapak Ibu Saudara, apapun yang membuat kita takut dalam hidup itu, dalam hidup kita, itu membuat kita menjadi budak atasnya. Kita takut masalah apapun, masalah itu memperbudak kita. Allah tidak pernah memberikan roh itu. Allah memberikan roh yang membuat kita menjadi anak. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita penuh kasih, penuh firman, kita penuh dengan kekuatan, berani berkata-kata, dan pikiran kita sehat, sound mind, maka kita akan berani mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Dan jika kita berani, kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya, berarti kan janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tadi kita belajar bahwa Abraham itu hidup hanya dari janji Allah. Dia nggak punya Alkitab, saudara. Kita sekarang, kalau kita berani hidup oleh roh, maka kita berani mengatakan kita anak, maka kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah dan menerimanya bersama-sama Kristus. Jadi kalau kita tanya, kapan Pak janji Allah bisa dipenuhi? Kapan saya sembuh? Kapan saya berkelimpahan? Kapan saya dilindungi? Sekarang. Karena bukankah sekarang kita ada bersama dengan Kristus? Hidupku yang kuhidupi sekarang adalah bukan lagi hidupku, tapi Kristus di dalam aku. Artinya janji-janji itu ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar mengeluarkan janji-janji itu. Amsal katakan, pengharapan yang kita dapatkan itu adalah seperti pohon kehidupan. Amsal 13. Ya. Pengharapan yang kita dapatkan seperti pohon kehidupan. Jadi indah sekali Bapak Ibu Saudara kalau kehidupan kekristenan kita ini dipenuhi dengan penggenapan janji-janji Allah yang notabene sudah ada di dalam kita. Tapi yang menjadi berbahaya adalah ketika kita mengizinkan pikiran yang tidak berasal dari Kristus itu ada di pikiran kita, membentuk benteng, dan lebih bahaya lagi kalau keluar. Ya, saya mau tutup dengan ini. Nah, Petrus adalah salah satu contoh, saudara. 2 kali dia mengemukakan kepada Kristus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang pertama ada di Matius 16. Ya. Di Matius 16 itu waktu dia katakan, waktu Yesus tanya, kita tahu ceritanya ya. Menurut kamu siapa? Lalu Petrus bilang, engkau adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus memuji dia, katakan bahwa itu kamu nggak bicara itu dari diri, tapi dari Bapa yang menyatakan itu. Tapi kemudian, Yohanes 6 ayat 67, saya bacakan ya. Kalau yang pertama tadi sudah sering kita bacakan, ini agak jarang. Yohanes 6 ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, ya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi gara-gara Tuhan Yesus, barang siapa ingin hidup, ya dia harus makan dagingku dan minum darahku. Itu perkataan keras. Jadi banyak murid-muridnya, saya mau katakan begini ya, pada waktu zaman Yesus itu kan nggak ada medsos. Jadi banyak orang ikut dia. Bahkan dikatakan 5.000 orang tuh muridnya semua. Mengikut itu, kalau zaman sekarang dibilang subscriber. Subscribe. Jadi kalau Yesus lagi TikTok kan gitu, lagi menceritakan berita-berita kabar baik, itu banyak yang suka. Semua orang berbondong-bondong. Dan dia menyembuhkan para subscriber. Dia sembuhkan. Tapi waktu dia mulai mengajar perkataan-perkataan keras, subscribernya unsubscribe.
Gitu ya. Nah, Tuhan Yesus nggak takut ditinggali subscriber. Dia malah tanya gini, kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apa kamu tidak mau pergi juga? Kamu nggak unsubscribe juga, unfollow saya, gitu ya. Jawab Simon Petrus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup kekal, dan kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang Maha Kudus, Anak Allah. Nah, jadi 2 kali Petrus mengatakan begitu. Artinya, Petrus itu adalah satu figur yang mirip-mirip Abraham. Tapi ada satu insiden yang dicatat oleh Tuhan Yesus, dicatat oleh Roh Kudus untuk kita pelajari. Sekalipun kita punya sikap hati seperti itu, ya, tapi sangat berbahaya pada saat kita memiliki pikiran yang bukan berasal dari Allah. Ini ayat penutup, ya, sebelum kita perjamuan. Matius 16 ayat 21. Ini sesaat setelah Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa bukan kamu yang mengatakan, tapi Bapa di surga yang mewahyukan. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu Yesus sedang mengutip nubuatan dalam Alkitab, Perjanjian Lama. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan ya, Petrus menegur Yesus. Dia katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyah kau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, memikirkan sesuatu yang against firman Tuhan, itu mungkin kita cuma tahu itu pikiran iblis. Tapi ada satu sisi yang perlu kita renungkan lagi. Itu menjadi batu sandungan bagi Spirit, Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita katakan, ada orang bilang gini, Pak, kalau penyakit saya yang satu ini nggak bisa, Pak. Ini sudah turunan dari keturunan kami di atas. Atau kemiskinan kami ini sudah turunan kami dari dulunya memang orang miskin. Tahukah Bapak Saudara bahwa itu adalah batu sandungan bagi Holy Spirit, Roh Kudus dalam kita untuk menolong. Karena dia ingin menolong kita sungguh-sungguh. Dia mengasihi kita sungguh-sungguh. Dia ingin semua janji-janjinya bermanifestasi dalam hidup kita. Tapi kalau ada pikiran kita yang tidak sama dengan firman Tuhan, itu menjadi batu sandungan bagi Kristus Yesus atau bagi Spirit-Nya. Jadi sekarang saya mau mengajak Bapak Saudara tahun ini, ayo deh, apa kata firman Tuhan, sama-sama kita katakan ya dan amin. Terus katakan, Tuhan aku percaya, terjadi kesembuhan, terjadi kesehatan, terjadi kelimpahan. Pokoknya semua janjimu, aku mau hidup dari janjimu. Dan jadikan itu personal. Bagaimana caranya? Kita bergaul dengan firman Tuhan setiap hari, ucapkan personal. Kadang-kadang kita bilang gini, kok belum terjadi ya janji firman Tuhan dalam hidupku? Tenang aja Bapak Saudara, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Kasih kesempatan kepada dia, karena untuk menjadikan firman roh masuk ke dalam kehidupan kita, dia harus masuk ke dalam apa yang disebut dengan timeline, waktu. Nah sekarang semakin kita bisa mematikan ketidakpercayaan, kebimbangan, semakin cepat dia bermanifestasi. Ya, memang ada penghalangnya. Ya, satu, ketidakpercayaan, ada beberapa. Kedua, kita percaya ada penghalang, itu juga penghalang sebenarnya. Ketiga, adat istiadat kita, kebiasaan kita, mempercayakan sesuatu, jadi pola pikir kita. Ya. Karena itu buang semua, usahakan kita semakin mati, dan kehidupan Kristus atau firman janji-janji Allah semakin hidup dalam hidup kita. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.